Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang akuntansi syariah, hubungan syariah Islam dan akuntansi, serta perkembangan transaksi syariah. Pembahasan ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah di akuntansi syariah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lili Rahmayanti, NIM C1F0180115 dengan dosen pengampunya Bapak Wirmi Eka Putra, SEMSI. Nah, pada pembahasan ini, secara garis besarnya saya akan membahas tentang pertama pengertian akuntansi syariah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Dan yang ketiga adalah perkembangan transaksi syariah. Akuntansi Islam muncul sejalan dengan munculnya sistem ekonomi, perdagangan, dan perbankan Islami. Nah, apa itu akuntansi syariah sendiri? Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas, tidak hanya data finansial saja, tetapi mencukupi aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah, serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam. Misalnya, ada kewajiban membayar zakat. Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya, akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menerjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter, tetapi sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Yang kedua, hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Nyatanya akuntansi itu sangat erat dengan Islam. Sebagaimana Allah telah menyatakan pada surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Nah, itu adalah bukti bahwa akuntansi itu sangat erat dengan Al-Quran. Bahkan sampai proses pencatatannya pun diatur dalam surah Al-Baqarah. Dalam ayat ini jelas sekali tujuan perintah untuk menjaga keadilan dan kebenaran. Artinya, perintah itu ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, serta adil merata. Al-Quran melindungi kepentingan masyarakat dengan menjaga terciptanya keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, tekanan dari akuntansi bukanlah pengambilan keputusan, melainkan pertanggungjawaban. Kemudian, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran, kita harus menyempurnakan pengukuran di atas dalam bentuk pos-pos yang disajikan dalam neraca. Sebagaimana digambarkan dalam surah Al-Isra ayat 35 yang berbunyi, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, itu adalah bukti bahwa hubungan antara akuntansi dan syariah Islam itu sangat erat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur semua proses pencatatan akuntansi dan segala prosesnya yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Itu adalah bentuk hubungan antara syariah Islam dengan akuntansi. Selanjutnya adalah tujuan dari akuntansi syariah. Tujuan dari akuntansi syariah yaitu terdiri yang pertama adalah membantu mencapai keadilan sosioekonomi atau mencapai al-falah. Kemudian yang kedua adalah untuk mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubung dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi, yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik pemerintah, dan sebagainya sebagai bentuk ibadah. Kemudian yang ketiga adalah menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berdasar konsep kejujuran, keadilan, kebijakan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami. Kemudian yang keempat adalah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah
dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Kemudian yang kelima adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk mengambil keputusan. Itu adalah tujuan dari akuntansi syariah itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah transaksi syariah. Perkembangan transaksi syariah di Indonesia cukup pesat. Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah. Perkembangan transaksi syariah dalam beberapa dekade ini cukup pesat. Perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah juga semakin berkembang dengan ditandai dengan diterimanya prinsip-prinsip transaksi syariah di dunia internasional. Awal dari penerapan transaksi syariah adalah sektor perbankan syariah yang dilanjutkan ke sektor-sektor lainnya. Nah, di Indonesia sendiri, bank syariah bermula pada tahun 1991, yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Pada tahun 1998, bank syariah mengalami peningkatan, yaitu dengan berdirinya satu bank mandiri dan 78 bank perkreditan rakyat yang berbasis syariah. Kemudian pada tahun 2008, DPR RI mengesahkan undang-undang yang penting, yaitu Surat Berharga Syariah Nasional atau SBSN dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Dan kemudian pada tahun 2010, jenis pembiayaannya masih didominasi oleh murabahah dengan persentase 55 hingga 60% dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Pada tahun 2014, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perkembangannya menjadi pesat dilihat dari bertambahnya jumlah bank syariah menjadi 163. Nah, yang terakhir adalah pada tahun 2016, yaitu dengan lahirnya Pernyataan Standar Akuntansi Syariah atau PSAKS. Nah, itulah proses perkembangan transaksi syariah. Nah, itulah perkembangan transaksi syariah di Indonesia. Kemudian transaksi syariah yang mengalami peningkatan yaitu terdiri dari pertama obligasi syariah atau suku, kemudian yang kedua adalah pasar modal syariah, yang ketiga adalah dana pensiun syariah, yang keempat pendanaan proyek syariah, dan yang kelima real estate syariah. Demikianlah pembahasan saya pada kesempatan kali ini tentang akuntansi syariah, hubungan syariah Islam dan akuntansi, serta perkembangan transaksi syariah. Saya Lili Rahmayanti mengucapkan terima kasih banyak telah menonton dan mohon maaf apabila ada salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.